Tapi kalau ini kita harapkan siamangnya dekat gitu. Karena siamang di sini yang paling diidolakan sama pengunjung. Kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK Aik Nauli merupakan salah satu kawasan hutan lindung dan tempat konservasi di Sumatera Utara di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berada di Kecamatan Girsang, Simpangan Bolon, Kabupaten Simalungun, hutan konservasi ini memiliki luas sekitar 1.900 hektar. Beragam kelompok ekosistem di KHDTK Aik Nauli ini diantaranya hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, dominansi pinus, semak belukar, dan rerumputan, dan dominansi jenis tertentu. Selain kaya akan berbagai tumbuhan dan pepohonan langka serta dilindungi, berbagai jenis satwa asli hutan Sumatera juga hidup di kawasan hutan Aik Nauli. Salah satunya jenis primata yang hidup dan berkembang biak sejak ratusan tahun silam. Siamang kerah hitam berlengan panjang dengan kebiasaan hidup di pohon merupakan salah satu penghuni kawasan hutan di wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Tepatnya di hutan lembah Sibaganding. Siamang menjadi salah satu jenis mamalia yang habitatnya terancam. Karena deforestasi habitatnya cukup cepat serta akibat aktivitas manusia. Siamang tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak, namun memiliki perkembangan otak yang cukup tinggi. Siamang memiliki warna bulu khas hitam agak coklat kemerahan. Selain itu ada juga kelompok monyet jenis ekor panjang atau Macaca fascicularis dan beruk atau Macaca nemestrina. Hidup dan berkembang biak di wilayah hutan Sibaganding. Wilayah hutan lembah Sibaganding kini telah dikembangkan menjadi taman wisata dan masuk dalam pengelolaan Balitbang KLHK Aik Nauli. Karena ya beliau bilang adalah Deti Manik yang kini mendedikasikan hidupnya untuk menjaga, mengurus dan sekaligus sebagai pemandu bagi pengunjung yang ingin melihat secara langsung. Setiap harinya saat waktu menunjukkan jam 1 siang, Manik mulai bergerak menuju titik kumpul para monyet dan siamang, sembari membawa makanan siang yang siap dibagikan.
Sepanjang perjalanan kita dapat melihat hamparan pohon berbagai ukuran dan jenis tumbuhan bebas dan dilindungi. Gemericik suara air yang mengalir di lembah sebagai nilai tambah untuk dapat menikmati suasana alam hutan Sibaganding. Setibanya di lokasi, Deti Manik mulai mengeluarkan senjata utamanya, yaitu berupa trompet dari tanduk kerbau, yang merupakan peninggalan dari almarhum sang ayah yang dulunya merupakan pawang kelompok primata yang ada di kawasan hutan Sibaganding. Dan beginilah atraksi yang dilakukan Manik untuk memanggil kawanan kera, beruk, dan siamang. Jadi kalau semakin jauh ke atas, ini semakin nggak kedengaran, gitu. Jadi kalau musim kemarau, hujannya airnya nggak turun, kita bisa pastikan suaranya nyampe 100% dengan jarak 2 km. Tapi kalau ini kita harapkan siamangnya dekat, gitu. Karena siamang di sini yang paling diidolakan sama pengunjung. Keberuntungan berpihak kepada kami. Kurang dari 20 menit, para kawanan monyet mulai keluar dari dalam hutan, termasuk si Amang yang paling kami tunggu kehadirannya. Makanya seperti itu lamanya. Jadi itu jaraknya kemari kurang lebih dia 100 meter lah itu. Setelah siamang kita telah datang, nanti mereka datangnya melalui wire ini kemari. Gitu. Jadi nanti siamang ini yang datang 4 ekor. Itu ada pejantan sama anak. Dia mengkawal anaknya. Setelah siamang kita telah datang, nanti mereka datangnya melalui wire ini kemari, gitu. Jadi nanti siamang ini yang datang 4 ekor. Itu ada pejantan sama anak. Dia mengkawal anaknya. Seperti omongan saya tadi, dia kawal itu, baru digendong. Tadi berapa menit kira-kira? Itu kalau dia jaraknya di bawah 200 meter, itu 15 menit. Itu. Kalau dia di atas 500 meter, kita butuh waktu minimal 1 jam lebih lah. Kita menunggu, gitu. Jadi ini jenis kera sama beruk sudah datang juga dari jalan raya. Mereka kita panggil agar tidak dilindasi mobil, gitu. Beruk sama beruk, kalau beda kelompok jumpa. Pesta pun dimulai, makan siang siap dibagikan dan dinikmati oleh para monyet ekor panjang, beruk, dan juga siamang. Turun. Tara, turun. Naik. Mereka harus kita jaga, kita dampingi, karena ini nanti mau keroyok, gitu. Makanya kita buat wire yang hitam di atas, buat mereka, kera sama beruk di bawah, gitu. Kalau ini kera dari batu gantung. Tuh.
bukan menetap di sini. Ya, kalau yang menetap di sini, ini beruk sama siamang aja. Kera ada juga, tapi nggak banyak. Nah, Interaksi yang dilakukan Deti Manik dengan para satwa kera, beruk, dan juga siamang tampak begitu dekat layaknya berkomunikasi dengan manusia. Sehingga tak heran jika dulu almarhum sang ayah menganggapnya sebagai anak dan kini sebagai saudara bagi dirinya. Kalau saya memandu di sini mulai tahun 2013, ya saya harap sampai kelak tua nanti. Sebelumnya ayah saya, ayah saya di sini mulai tahun 84, karena tidak ada lagi anak almarhum bapak. Kami ada kurang lebih 8 bersaudara, talentanya hanya turun sama saya. Gitu. Kalau dalam satu hari itu kita buat dari jam 1 ke jam 2. Tidak ada pengunjung, kita tetap kasih. Harapannya kalau kita kasih nanti jam 1 ke jam 2, mereka kita panggil ke tempat ini, ke tempat pelatihan, supaya mereka itu tidak turun lagi ke jalan raya gitu. Kalau kita kasih pagi, siang, sore dia masih punya waktu ke bawah. Jadi kalau jam 1 ke jam 2 dia nggak ada waktu lagi turun ke bawah gitu. Bang, berapa biasanya dalam sehari menghabiskan Ya dalam sehari bisa dikatakan dia 2 goni pisang. Itu hanya pisang, belum lagi jagung gitu. Jadi kalau jagung seperti ini itu buat kera yang tidak cepat datangnya, nanti mereka bisa ngeleles gitu. Sini lihat, nah mana gobal itu kan masih ada monyet. Nah dikit-dikit ini lagi dimakan, jangan dibuang, sayang. Kalau bapak saya dulu menganggap mereka sebagai anaknya, berarti kalau saya itu keluarga saya. Iya, saking dekatnya. Seperti apa sih kedekatan secara emosionalnya abang dengan para ini? Ya gimana dibilangnya, ya udah dianggap seperti keluarga. Ya karena mereka ngerti bahasa kita bicara juga mereka ngerti gitu. Kalau abang di sini populasi daripada kera dan monyet ini ada berapa populasi? Di sini ada, kalau jenis ya, yang tahu jenisnya di sini ada 4 jenis. Yang pertama dia siamang, yang hitam. Terus yang kera, topeng monyet, beruk, sama kiak-kiak. Kalau kiak-kiak dia sejenis kera, ekor panjang, badannya hitam, dada putih, dia ada jambul. Nah itu yang sulit kita turunkan kemari, sulit kita panggil karena ya mereka ini sistem hukum rimba, siapa yang kuat dia yang makan. Karena yang kiak-kiak itu jenis tertindas, kelompoknya lebih sedikit, jadi dia nanti bisalah paling belakangan gitu. Ya karena itu juga mau aktif turun ke jalan juga, sering dilindas mobil bahkan kesetrum wayar listrik gitu. Abang berapa lama biasanya menghabiskan waktu dengan? Kalau seperti inilah, saya panggil mereka jam 1 ke jam 2, nanti jam 3 saya turun gitu. Jadi kalau setiap kasih pakan saya baru ya bersama gitu. Kalau nggak kasih pakan ya mereka di hutan itu entah kemana-mana, ya kami nggak bisa sama lah gitu. Di waktu kasih pakan bisa sama seperti ini. Bang? Bah, Muna. Kalau suka dukanya di sini selama saya 2013 sampai ke depannya, di sini belum pernah pengunjung yang digigit monyet atau dicakar, bahkan mengambil benda berharganya. Nah, kalau ini kecelakaan dulu, bukan karena monyet. Nah, terus sukanya di sini ya seperti itulah, melihat mereka beraktivitas. Yang nggak sukanya melihat mereka di jalan diberi makan pengguna lalu lintas, ya pada akhirnya mereka kelindas gitu. Jadi kalau mereka bisa kemari karena memang mereka dari sini, ya bukan asalnya dari jalanan, ya harapan saya adalah respon. Respon dari bukan pemerintahnya. Kalau pemerintahnya bekerja sama dengan masyarakat boleh. Nah ini kan mereka nggak kerjasama, terutama yang pengguna lalu lintas. Responnya dengan kata mereka jangan ringan memberi makan di jalan gitu. Itu aja. Kalau pemerintah memang sudah ada kepeduliannya, ya nggak bisa kita bilang lah secara detail gitu. Ya
harapannya bagi pengguna jalan aja, karena kalau di jalanan diberi makan, ya mereka makin betah di jalan, makin mengurangi. Jadi kalau mereka udah kemari tidak ada di jalanan, pasti pengguna lalu lintas dapat mengurangi sampah lah. Paling utamanya bisa mereka memberi makan di sini lebih aman gitu. Ada nggak kesulitan yang abang hadapi selama menjadi pemandu ini? Kesulitannya sih nggak ada. Kalau saya punya makanan gitu banyak lah seperti tadi, kadang sampai 2 karung. Saya nggak bisa bawa ke atas, saya panggil di tengah jalan, saya kasih di situ udah. Tuh, kalau kesulitannya nggak ada. Berinteraksi nggak ada kesulitan? Nggak ada. Seperti si Amang ini yang jantan ini dia baru turun, dia kurang lebih 3 bulan. Karena kondisi pakan yang tidak mencukupi, saya tidak mau kasih turun. Setelah pakan yang mulai ada lah, naik 30% jadi 50%, saya berani kasih dia turun, langsung turun ke tanah, kasih makan gitu. Jadi kalau memang pakan belum ada, belum mencukupi, saya nggak berani kasih panggil. Ya Kotara, ada aja kerjaan kau tunggu. Naik. Naik, jangan, Nah, tangkap. Ulangi. Ada si Amang ini. Kalau si Amang di sini banyak, tapi yang sementara kita latih, ya seperti saya bilang tadi, karena pakan, ya 4 ekor dulu. Ya, karena si betinanya udah berumur juga, si pejantan masih muda. Nah, jadi kalau seperti si Amang, dia berganti pejantan, itu si anaknya akan dibunuh. Gitu. Ditinggalin si betinanya aja. Makanya kalau ke depan, ini si anak nanti akan bisa sampai beranjak dewasa karena pejantannya masih muda. Jadi di sini dia si Amang banyak gitu. Abang memberikan nama nggak? Kalau si Amang kita beri nama seperti pejantan tambah namanya. Kalau yang betina Nelly, kalau yang anak yang besar itu Tara, yang kecil Gopal. Jadi punya nama masing-masing. Iya. Tapi begitu abang panggil sesuai nama yang abang berikan, dia Iya, dia ngerti respon. Yang bukan kau, mamakmunya. Kenyang kau? Hutan Taman Wisata Kera Sibaganding atau bisa disebut dengan Lembah Sibaganding yang ada tak jauh dari kawasan wisata Danau Toba Parapat tersebut, menurut Kepala Balai Litbang Aiknauli Pratiara Lamin, merupakan bagian dari kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Aiknauli, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan luas total 1.900 hektar. Berbagai pembenahan terus diupayakan di bawah pengelolaan Balitbang KLHK Aiknauli. Baik sarana dan prasarana promosi wisata serta tak kalah pentingnya mengupayakan pemenuhan makanan bagi si Amang dan kawanan monyet tersebut. Kawasan hutan dengan tujuan khusus Aiknauli itu luasnya sekitar 1.900 hektar gitu. Tepatnya di pintu masuk Danau Toba dari arah Medan. Strategisnya tempat tersebut dibarengi lagi dengan ada satu kawasan, satu spot yang menjadi taman kera yang di lembah Sibaganding yang luasnya sekitar 100 hektar itu kan. Itu berada dalam pengelolaan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aiknauli yang sebelumnya memang dikelola oleh pihak lain yang sudah ditinggalkan. Jadi sejak 2017 yang lalu kita kembali lagi kelola secara intensif, itu kita perbaiki beberapa fasilitas yang rusak dan hancur agar lebih memudahkan para wisatawan untuk datang ke Taman Kera Sibaganding Aiknauli tersebut. Syukur peningkatan minat wisatawan baik mancanegara dan lokal itu bertambah terus dari tahun ke tahun.
apalagi sejak kita perbaiki fasilitas yang ada. Walaupun fasilitas tersebut sampai hari ini belum sempurna betul, kita harapkan banyak pihak yang terus berkolaborasi untuk menyempurnakan bentuk peduli kita terhadap konservasi kera. Karena kera yang ada di situ ada 3 jenis kera. Yang pertama itu si amang, monyet hitam, Sympalagus kan, Sympalagus itu kelompoknya nggak banyak, dia satu kelompok itu bisa 5-6 ekor ya kan. Yang kedua tuh kera ekor panjang, Macaca nemestrina yang hari-hari kita lihat itu di jalanan kan. Dan yang ketiga itu kera ekor pendek, Macaca nemestrina, itu juga banyak kita dapat di jalanan. Sebelumnya problem kita itu di sana adalah kera-kera ini banyak di jalanan, Ya. karena pengunjung atau orang lewat tertarik, dia kasih makan, ya, dia berhenti di mobil, dia lempar, sehingga terbentuk perilaku dari kera tersebut tergantung kepada orang memberi makan di jalanan. Itu sangat mengkhawatirkan karena resiko terhadap kecelakaan, kematian, tertabrak segala macam. Karena lintas parapat Medan itu sangat ramai sekali dengan truk, dengan kendaraan umum gitu, sehingga banyak terjadi tabrakan di situ. Kita khawatirkan, maka sejak 2 tahun yang lalu kita hendak kembalikan mereka ke dalam kawasan lagi. Masyarakat atau pengunjung bisa saja berinteraksi dengan satwa tersebut, tapi kita harapkan mereka masuk dalam kawasan kita, yang sudah kita perbaiki. Ada sarana parkir, pengunjung itu yang tertarik dengan kera itu tinggal jalan sekitar 200 meter langsung bisa berinteraksi kan, interaksi dengan kera ekor panjang, monyet ekor pendek, dan si amang gitu kan. Itu terus kita perbaiki terus sehingga itu menjadi salah satu ikon Danau Toba. Sulit mencari tempat yang memang dalam akses yang mudah, tapi itu bisa kita temui. Nah, itu. Pak, salah satu jenis yang ada di sana, dia bilang kan si amang ini kan menjadi viral gitu kan, istilahnya di media sosial juga saya sering lihat si amang, si baganding gitu kan istilahnya. Ini sebenarnya boleh nggak Pak diceritakan sedikit ya Pak, sejak kapan si amang ini menjadi istilahnya menjalani kedekatan dengan pengunjung gitu Pak? Oke. Taman Kera ini digagas oleh Pak Umar Manik yang sudah almarhum. Itu penggagas pertama itu. Dia menjadi pawang pertama. Dia kondisikan tempat tersebut yang awalnya dia bisa kondisikan monyet ekor panjang, monyet ekor pendek, tapi itu biasa di mana-mana terdapat, gitu kan. Tidak ada keunikan yang lebih baik jika di tempat lain tidak ada, di tempat ini ada. Memang menjadi samang ini keunikan tersendiri kan. Sulit kita temukan spot di Indonesia itu bisa ada tempat bisa manggil samang. Tapi kalau monyet ekor panjang, bertemu itu gampang. Di Bali juga banyak, itu kan. Nah, ini dia sudah membiasakan dari tahun 90-an, 92-an sudah dia gagas tuh. Dia terus dia panggil itu dari perjalanannya waktu dengan ritme jam dan memberi makan, sehingga si amang tersebut bisa dekat dengan Pak Umar Manik gitu kan. Dan setelah itu meninggalnya beliau kena tua, nggak sanggup lagi, dia diteruskan oleh anaknya Rahman Manik ini. Kita harapkan terus berlanjut keunikan dari wisata Danau Toba ke depannya. Bentuk yang akan kita kerjakan ke depan ini kan kolaborasi yang kita tidak bisa kerjakan sendiri lah gitu kan. Pasti kita kesulitan karena yang pokok itu dia harus ada makanan kan, sehingga dia tidak ke jalanan. Kita tidak beri makan, dia pasti minta di jalanan kan. Itu kita terus bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Badan Otorita Danau Toba, Dinas Pariwisata, dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan konservasi satwa ini, agar sisi atraksi wisata, ini kan sisi atraksi wisata di tempat Taman Kera ini terus berjalan, terus berlanjut, dan kita akan benahi fasilitas yang ada sehingga lebih nyaman
wisatawan datang ke Taman Kera tersebut bisa menikmati secara utuh apa itu Taman Kera. Keberlangsungan hidup para satwa dan keberadaan Taman Wisata Sibaganding tentu saja perlu dapat perhatian dari berbagai pihak. Selain untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para satwa, pengelolaan yang serius juga bisa menjadi pekerjaan rumah agar Taman Wisata Kera Sibaganding kembali dilirik para wisatawan sebagai salah satu tujuan wisata di kawasan Danau Toba. Pak Tobi, lari. Peran dari lembaga-lembaga yang perhatikan peduli dengan satwa kan, seperti NGO, badan-badan usaha swasta yang peduli, sudah banyak yang bantu. Mereka kirim makanan, ada yang kirim makanan bentuk beli gitu, kita berikan kepada satwa tersebut. Mudah-mudahan itu terus berlanjut, tidak putus-putusnya, karena kehidupan ini tidak berhenti gitu kan. Dengan itu saya yakin konservasi Taman Kera ini akan tetap abadi seiring dengan abadinya Danau Toba sebagai salah satu atraksi Danau Toba yang bisa kita nikmati dan dinikmati pula oleh anak cucu kita nantinya. Ya, jangan melihat mereka karena dilindungi akan mereka yang disediakan, karena kera sama buruk perlu hidup juga gitu. Yang mereka kita buat kerjasama gitu. Ya kalau kita beri makan si amangnya aja, nanti kera sama buruk keroyok mereka, pasti dikasih mati gitu. Harus adil begitu Bang? Iya adil. Ya minimal kita kasih 1 sisir si amangnya, ya 2 sisir sama kera sama buruk gitu. Makanya saya tambahin dengan jagung gitu. Ya kalau karena mereka dilindungi, ya harapannya ya jangan sampai turun ke jalan, jangan sampai diburu. Karena di sini saya bukan hanya melestarikan satwa, saya di sini yang menjaga alamnya juga. Gitu.